selamat siang menjelang sore teman-teman semua penggiat dan pencinta bus di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, ini merupakan kesempatan atau momen yang spesial buat saya. Mudah-mudahan menjadi momen yang spesial juga buat teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena hari ini khususnya saya dari Jakarta menuju ke Semarang, ke tempat showroom kita di Duta Cemerlang Motor. Khususnya saya akan bertemu dengan Om Roy, akan berbincang-bincang secara khusus, secara mendetail, berdua saja saya dengan Om Roy, karena akan ada informasi terbaru, informasi terkini, informasi yang menggembirakan, kabar gembira buat seluruh pecinta bus di Indonesia. Kabar gembiranya apa? Informasi terbarunya apa? Jangan pindah ke channel lain. Terus saksikan channel ini sampai selesai ya. Ikuti terus, akan ada informasi yang sangat menggembirakan. Panteng terus ya teman-teman ya. Albert, monggo. Selamat sore teman-teman pecinta bus di seluruh penjuru Nusantara. Seperti tadi yang saya janjikan di awal video saya sudah ketemu dengan Om Roy. Apa kabar Om Roy? Baik, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, sore hari ini, kebetulan ini pas kita ambil video ini pas tanggal merah, pas hari raya Nyepi. Jadi di kantor lagi kosong, nggak ada orang. Kesempatan berbicara berdua empat mata, lebih santai tapi serius. Soalnya ada sesuatu yang luar biasa menggembirakan berita hari ini yang akan disampaikan oleh Om Roy kepada seluruh pecinta bus di Indonesia. Om Albert, Ya, kalau buat kakak Albert, saya tanggalnya nggak ada merahnya. oh gitu. Udah, pokoknya kantor sini juga 24 jam. Wes, buat kakak Albert saya nggak ada merahnya. Spesial nih buat kakak Albert. Biasa kalau di film-film di stasiun televisi bergengsi, itu kan mesti pembukaannya kan ada yang disampirin serbet gini. Ngelap-ngelap meja dulu, ngelap-ngelap meja, ngelap-ngelap kursi. Kalau ini nggak disengaja, memang kebetulan waktu nuang tumpah. Itu stasiun TV dulu itu Sri Mulat. kakak ini kalau senior kok ilmunya buaya itu orang tahu, tebak-tebakan kok bisa tahu. Om, Ya, Om Albert kan resmi nih. ya, ini Bajunya pakai baju alma mater Albertu Channel. alma mater. Saya santai nggak apa-apa ya. Setelannya santai. Ini pun pulang dari habis berenang, jadi masih agak merah-merah dikit. Om, saya kalau habis berenang badannya ngecil sendiri. Nggak apa-apa ya. Santai bos ya, santai biasa. Kalau bos itu pakai celana pendek gitu. Jadi udah pantas ya. Jadi Udah pantas ya. Udah pantas bagi bos ya teman-teman ya. Yang penting semua informasi saya valid dan confirm. Betul. Yes. Itu yang penting. Jadi setiap informasi yang kami berikan melalui channel YouTube saya ini, baik saya yang menyampaikan ataupun Om Roy yang menyampaikan, informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang kita berikan valid, sevalid-validnya. Itu yang paling penting ya. Setelannya tolong diabaikan. Rambutnya juga masih kena kaporit, tutupin topi biar bau kaporitnya tuh nggak sampai ke teman-teman. Ya. Gitu ya bos.
Teman-teman, berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, saya sekarang secara resmi nih berada di kantornya Duta Cemerlang Motor. Ini ada logonya Hino di belakang kita. Ini dealer Hino resmi. Yes, populer dengan sebutan Duta Hino. Nah, Duta Hino untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, ini Jateng DIY, sorry. Jateng dan DIY ya. Informasi saya kan harus Oh, valid iya. dan confirm. Wilayah Jateng dan DIY, Duta Hino, Duta Cemerlang Motor ini merupakan dealer resmi. Nah, di kesempatan kali ini saya kemarin sudah diberitahu via telepon oleh Om Roy bahwa kita dari Hino akan rilis sasis terbaru Hino. Sasisnya itu sasis apa sih Om yang mau rilis ini Om? Mudah-mudahan semuanya sudah pada telinganya itu sudah pada familiar dengan sang Raden Mas. Oh, Raden Mas. Raden Mas itu artinya RM. RM dikasih kepanjangan Raden Mas supaya lebih mudah mengejanya mungkin begitu. Buat saya memang Raden Mas. Kenapa kok bisa disebut Raden Mas? RM 280. Ya karena supaya kelihatan ini bangsawan. Yang lahir ini bangsawan. Darah biru. Wah. Kalau olinya ya tetap darah biru gitulah. Pokoknya ini bangsawan. RM. Oh, jadi yang mau rilis ini Hino tipe RM RM 280. RM 280 teman-teman. Ini kalau sasis sebelumnya Ya. yang RK 260 ya, R260 itu masih ada Om? RK 260. Nah, ini sekaligus saya mau luruskan. Di video saya yang sudah lama dan beredar kan sempat ada hembusan angin malam, enggak hembusan berita burung bahwa wah RK akan disuntik mati. Enggak. Jadi RK nanti tetap ada. Tapi RK atau R260, R260 ini kan populer dengan sebutan RK. Iya. RK itu kan masih Euro 2. Nah, akan berubah menjadi Euro 4. Menjadi RK 280. Oh, jadi dari RK 260 muncullah generasi berikutnya yang sudah Euro 4, Ya. itu namanya RM 280 ini. Lain. Tak uruskan lagi. Lain lagi. Jadi RK 280 RK 260 menjadi RK 280. Oh, RK 260 tetap ada. Tetap ada. Tapi menjadi RK 280. Iya. RM lain lagi. Lain lagi. Oh, jadi yang bangsawan siapa nih? RM-nya RM dong. Terus apa bedanya? Monggo. Kalau mau ditanyakan. Nah, apa bedanya RK 260 dengan RK 280? Sip. Kalau udah tanya bedanya RK 280 dengan RM 280. Bukan, RK dulu. Oke. RK 260 dengan RK 280. Bedanya cuma sistem pembakaran aja. RK 260 belum common rail Ya. dan belum standar emisi Euro 4. Sementara RK 280 semua sasisnya sama. Sasisnya Bentuknya sama dengan RK 260 sama. ya. Engine-nya juga sama. Ya. Sistem pembakarannya beda. Sistem pembakarannya common rail. Standar emisi Euro 4. Dah. Oh, itu aja perbedaannya. Perubahannya hanya di sistem pembakarannya. Mesin understyle masih sama semua. Sama semua. Untung belum langsung ditanyakan bedanya sama RR. Belum, itu ke RK dulu. Karena kan berarti untuk tahun ini yang akan rilis berarti RK 280 dan RM 280. Ya. Luar biasa. Tadinya yang saya pikir cuma satu ya teman-teman, cuma RM 280. Ternyata generasi yang lama RK 260 itu masih keluar, tapi bentuknya sudah berubah menjadi RK 280 dan sistem pembakarannya sudah common rail. Common rail. Tidak konvensional seperti yang lama. Konvensional itu kan Pospam, iya pospam. Injektor. Pospam. Nah, kalau common rail berarti sudah pengabutan. Artinya lebih hemat dong. Tadinya kita sembur pembakarannya, sekarang pengabutan.
lebih lembut tapi powernya lebih besar. Kan RK 260 260 PS. Iya. Sedangkan RK 280 280. yang disemburkan fuelnya itu lebih sedikit tapi powernya lebih besar, naik jadi 280 PS. Tapi kakak Albert tadi juga nggak salah. Beberapa sahabat dan teman kita yang sudah mendengar itu tetap setuju bahwa lahirnya ini RM 280. Lah padahal RK yang sama-sama lahir baru juga, RK ini berarti reborn, lahir baru, kayak kurang greget, kurang dianggap. Tetap mereka ingin menganggap kelahiran baru ini, bangsawan ini Raden Mas 280. Berarti new reborn-nya RM280 yang diangkat ke pasaran, teman-teman. Walaupun ada produk-produk yang lama yang masih dipertahankan dan diproduksi dan ada perbedaan, tapi tetap yang ditonjolkan sekarang yang akan dimasyarakatkan itu, dipasarkan, mungkin diproduksi secara massal ya. Oh, itu RM280. Maka sekarang kita masuk ke sesi RM280, Sang Raden Mas. Nah, judulnya tadi kan diproduksi massal, ya. Tapi hati-hati di bulan April, Mei dan Juni stok saya nggak banyak. Oh, itu nanti kita. Oke, siap. Satu-satu dulu. Siap. Saya tak sambil minum dulu. Siap. Ada isinya belum ada isinya. Ambil di tuan. Buat kakak Albert. Belum ada isinya. Nah, ini baru berisi. Saya tak minum dulu. Ini kalau di Sri Mulat tetap harus. Kalau kayak di Jepang kan megang tangannya harus tangan dua. Oh, gini ya. Saya dagang barang Jepang malah dikasih tahu orang Indonesia. Indonesianya bagian belahan bumi Bekasi. Om, kita mulai agak kupas serius nih. ya, agak lebih mendetail mengupas Sang Raden Mas nih. Siap. Raden Mas 280 ya. Siap. Lahirnya RM280 ini berangkat dari apa sih Om idenya? Karena apa gitu? Wah. Terbit RM280. Tetap jawaban saya berarti ini langsung ke inti, berarti langsung ke hidangan utama. Jangan. Pertanyaannya Dikit-dikit ini. dulu, serempet-serempet dulu aja. Ya, pertanyaan itu udah langsung ke hidangan utama. Oh gitu ya. Tapi hidangan utama yang kita berikan di depan nanti kita hidangkan lagi kan enggak apa-apa ya. Penambah. Awalnya ini, jadi saya mau coba fair ya, mau coba objektif. Iya. Saya nggak bisa subjektif. Jadi kalau ada produk itu bagus, saya bilang bagus. Jadi bus merek sebelah, toko sebelah, bus toko sebelah itu menurut saya bagus karena dia space frame satu. Buka bagasi itu, bagasinya itu luas. Kalau mau mengangkut penumpang semoda transportasinya motor, sebut saja motor gampang, terangkut semua. Satu itu yang bagus dari bus toko sebelah. Yang kedua, kenyamanannya. Kenapa kok nyaman? Suspensi udara dong. Oh jadi gini, sebentar saya potong supaya nggak terlalu kebanyakan makan besar di depan ini, makanan utama. Ini berangkat munculnya ide RM280 ini kan berarti karena kompetitor kita begitu, ya kan? Kita punya kompetitor dan kompetitor ini kok kelihatannya, kalau menurut saya kelihatannya punya barang bagus, diminati orang, ada sisi kelebihannya, itu yang kita mau kejar targetnya, kan begitu kan ya? Poinnya kan seperti itu. Sekarang lebih terperinci. Oke. RM280 ini mesinnya seperti apa, Om? Nah, saya mau luruskan sedikit tadi, saya ini divisi penjualan loh. Oh iya. Jadi berangkatnya bukan karena produk kompetitor ini bagus terus kita buat seperti itu. Enggak, karena apa? Pengguna atau pemakai moda transportasi bus ini menginginkan kenyamanan, berarti jawabannya adalah suspensi udara. Oh iya. Air suspensinya nanti, hidangan utamanya soalnya air suspensi. Saya nyebutnya air suspensi udara dulu. Yang kedua, bagasinya luas.
Orang Indonesia kalau pergi Pak, bawaannya Pak tahu. Saudara saya aja kalau saya pulang mobil itu penuh beras, ayam, itu untung kambing sama sapi nggak dimasukin. Maunya bawaannya banyak. Nah, berangkat dari pengen nyaman dan barang bawaan banyak yang bisa masuk semua. Turun dari bis saya naik motor pengennya enak. Kebetulan produk kompetitor itu bagus. Yuk kita adopsi yang bagus. Kita tinggalkan yang jelek. Jangan kayak dipijit loh, masa ngambil yang ganti sandal. Enggak Om, sorry, agak melebar dikit. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya mesinnya. RM280 ini mesinnya seperti apa? Mantap nih. Ini baru pinggir-pinggirnya, baru kecil-kecilnya. Hidangan utamanya nanti. Jadi karena keberhasilan mesin Hino tipe J08, RK dan RN itu sebetulnya memakai dua tipe mesin yang sama, J08E. J08E kalau di RK berarti J08EU. Kalau di RN nano RN J08EV. Nah, tapi masih sama-sama mengusung mesin J08 yang sudah sejak 1997 dioperasikan, berarti kan cukup berhasil. Mesin ini udah nggak perlu diganti lagi karena tiap tahun itu sudah disempurnakan dan sudah sempurna. Nah, untuk bisa memenuhi standar emisi Euro 4, sistem pembakarannya aja yang perlu dirubah. Jadi mesinnya tipenya tetap sama. J08. Tidak ada perubahan sama sekali. Terus ada isu-isu di luaran nih. Oh, RK yang baru nih, yang RM280 ini elektrik. Nah, itu betul nggak? Gitu. Nah, pemahaman orang mengenai elektrik ini yang saya tahu ya, elektrik itu kalau pas ada problem, kalau pas ada masalah, kita harus repot memanggil Pak Komputer nih. Kalau sekarang nama Pak Komputer beken dengan nama Pak Laptop. Wah, kalau ada masalah kita mesti manggil laptop dan harus menunggu. Nah, ini kan yang membuat penumpang kasihan ya, agak sengsara gitu. Jadi nggak bisa menangani problem dengan cepat. Nah, sepengetahuan saya, ketakutan teman-teman kita akan mesin elektrik itu kalau pas ada problem harus dadak manggil Pak Komputer atau Pak Laptop. Tidak betul, tidak benar. Nah, jadi kalau yang disebut elektrik itu tadi semua serba harus diperiksa secara komputer atau laptop, tidak. Ini enggak. Jadi bisa ditangani secara konvensional. Masih bisa. Berarti di dalam sasis RM280 ini tidak ada PLD, itu nggak ada ya? Aduh, PLD itu. Ya kalau kayak mobil kecil saya ECU. ECU-nya ada nggak? Ada ECU-nya. Tetap ada ECU. Tetap ada ECU. Nah, elektriknya di mana? Elektriknya ini sebetulnya di sistem pembakarannya. Nah, jadi kalau kita sebut elektrik, lebih tepat elektrikalnya ini ada di sistem pembakaran. Kalau pakai ECU tadi, ECU ini kan chip. Chip ini komputer. Komputer lah sebetulnya yang mengatur berapa nih konsumsi bahan bakar yang harus saya hembuskan. Jadi mobil sedang putarannya enak, tenaganya baru, lain kan sama angkatan pertama. Angkatan pertama ini berat kan, dia butuh power besar sehingga hembusan fuelnya pun juga harus besar. Lain dengan mobil yang udah running, larinya udah enak. Ada bonus kedua tak munculkan sekalian, sekarang udah 7 speed. Berarti ini nanti diedit ya, diedit nanti tolong diedit. Berarti 7 plus 1 8 ya. Nah, ini saya beri bonus dulu nih, bocoran sedikit nih di depan nih, bahwa RM280 ini nanti 7 speed. 7 speed ini 7 maju dan 1 return. Oh, jadi 8 plus atret. 8 plus atret. Wah, luar biasa. Artinya apa, kakak?
berarti setiap perpindahan giginya ini kan lebih lembut. Iya. Enggak, oh panjang nanti baru pindah, panjang kan berarti lebih lembut. Satu. Yang kedua, fuelnya udah pasti lebih hemat. Karena tidak perlu RPM tinggi. Nggak perlu RPM sampai Iya. tinggi, perpindahannya tuh lebih smooth kayak mobil-mobil kekinian yang Matic atau CVT sekarang itu malah ada yang 8 speed. Iya. Ya kan perpindahannya tuh sedikit-sedikit pindah, jadi bisa pas. Ini saya ini di gigi 2 tanggung, kalau tak masukin gigi 3 nggak kuat, kadang kan gitu. Iya. Buat 7 speed. Terus kembali lagi saya ke ECU tadi. ECU ini otaknya atau komputernya. Dialah yang mengatur berapa nih fuel yang harus saya hembuskan. Lah kalau powernya enak, ini lembut aja udah running. Artinya dia lebih hemat. Jadi elektrikalnya ini sebetulnya di sistem pembakarannya. Selain dari sistem pembakaran, Yes. kemudian ada ECU-nya tadi. Yes. Apalagi di bagian mesin yang ada perubahan dari R260 ke RM280 ini. Tadi sistem pembakarannya sudah jadi Sudah. common rail, pakai ECU juga. Transmisinya sudah 8 speed. Transmisinya juga sudah 8 speed. Powernya yang tambah ya dari 260 PS ke 280 menjadi 280 PS. Nah, nanti ada tambahan EGR, kemudian DOC, mungkin di season berikutnya ya. Kalau dikupas semua di mesin panjang kita nanti akan kami bahas lagi. Ada lagi kan sering saya mendengar dari pemakai Hino yang sudah memakai Hino kan masalah oli. Kok Hino olinya kok sidik toh kan gitu. Padahal toko sebelah kan olinya besar, jadi aman untuk long trip, overland kan gitu, untuk running jarak jauh nggak ada masalah. Lah ini untuk RM280 ini ada perubahan kapasitas konsumsi olinya atau tidak? Pertanyaan ini cukup penting dan cukup krusial karena isu ini dipakai juga oleh oknum. Aduh, kok oknum kok terlalu medeni, terlalu kasar. Karena dipakai juga untuk isu black campaign. Black campaign itu jangan beli makanan itu loh, nanti kamu sakit perut. Nah, kira-kira black campaign mungkin kalau ada yang belum paham, Ya. isu yang tidak benar tapi dipakai untuk menjatuhkan lawan. Misalnya jangan beli toko sebelah loh, base-nya horor. Nah, kan nggak ada base toko sebelah, ada yang bagus kita adopsi. Ya. Nah, saya nggak perlu black campaign. Nah, semua barang ada kelemahan, ada kelebihan pasti. Nah, tadi kembali lagi mengenai oli. Kembali lagi mengenai oli. Justru salah satu keunggulan Hino itu oli tidak perlu banyak, bos. Saya rasa meneliti atau menciptakan berapa kapasitas oli yang tepat itu nggak mudah loh, bos. Nggak 14 liter aja biar irit. Nah, udah bukan 14, bos. Mobil itu nggak selamanya jalan datar. Ya. Mobil itu kadang nanjak. Ya. Waktu nanjak, oli ini harus diperhitungkan. Pompanya di sini, olinya di sini, nggak kecelup, dia nggak akan bisa nyembur ke piston. Sedangkan kadang-kadang bus itu turunan. Ya. Kalau pas turunan, oli berarti ke bawah semua dong. Ya. Oil pumpnya di sini. Kalau olinya nggak kecelup, oli nggak bisa disembur ke ruang bakar, nggak bisa mendinginkan piston, nge-lag dong, pasti ngejam nih si mesin. Jadi memperhitungkan oli itu nggak mudah, bos. Pengennya bisa irit, tapi mesin tetap adem, nggak ada masalah di tanjakan, nggak ada masalah di turunan. Buat saya Hino ini salah satu keunggulannya adalah dengan oli yang sedikit atau jumlah oli yang ideal, mesin tetap adem, running di segala medan juga tetap lancar. Ada satu lagi yang sebetulnya jarang orang tahu.
piston Hino ini lain dengan piston toko sebelah. Ya. Piston Hino ini ada lubang-lubangnya kakak. Ada lubang-lubangnya. Ya. Sehingga sirkulasi oli yang disemburkan ke ruang bakar itu melumasi piston sampai ke dalam. Bukan hanya di pinggir. Ya. Biasa disembur, kena ring piston, turun dia. Ya. Kembali lagi ke kalter atau tampungan oli. Tapi oli yang disembur di Hino ini masuk dari luar sampai ke dalam. Saya rasa alasan olinya kok cuma sedikit, nggak kayak toko sebelah. Justru ini keunggulannya. Dan kadang oknum memanfaatkan ini supaya jadi kelemahan. Justru banyak yang enak olinya itu sedikit, kalau pas ganti oli irit. Kalau bus kita 1 sampai 5 nggak begitu terasa, bos. Ya. Kalau busnya 50, selisih oli 15 liter kali per liter 40.000. 40.000 kali 15 liter 40.000, 600.000 kali 50 unit. 50 unit. Hitung-hitungan bisnis kita season berikutnya lagi. Ini oli nih. Pertanyaan berikutnya. Teman-teman, cukup menarik pembicaraan kali ini. Saya secara pribadi juga sambil belajar. Karena selama ini mungkin yang saya tahu atau teman-teman mungkin ada yang juga teman-teman sudah lebih mahir dari saya, pasti ada lah, pasti saya yakin pasti banyak bos-bos pengusaha yang bisnisnya sudah puluhan bahkan mungkin ratusan, saya yakin sudah ngelotok soal seperti ini. Tapi tujuan kita mengupas ini supaya memberikan edukasi buat teman-teman yang menyaksikan video ini yang mungkin belum begitu tahu atau pengen tahu lebih detail bis Hino itu seperti apa, keunggulannya apa saja, spesifikasinya bagaimana, detailnya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti dari obrolan ini bisa menambah wawasan kita tambah pintar, tambah tahu. Pokoknya menarik banget. Ini tadi kita baru bahas soal transmisi, soal mesin, kemudian sasis barunya. Masih ada hal-hal lain yang akan kita bahas lagi, yang tentunya akan nggak kalah seru menariknya dengan apa yang sudah kita bahas barusan. Tapi mungkin akan ada di sesi kedua. Akan ada di sesi kedua. Jadi buat teman-teman penonton setia Albert Channel, saksikan terus video saya, pantengin terus video saya. Ini part satunya, akan ada sesi kedua untuk obrolan yang lebih menarik lagi. Om, saya closing statement. Oh iya, siap. Tamunya boleh dong. Closing statement. Ayo, sahabatku. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diketahui, masukkan di kolom chatnya Om Albert. Masukkan di kolom chat Kakak Albert, sehingga nanti Kakak Albert bikin video season 2, season 3, dan season berikutnya menjawab pertanyaan itu. Closing statement saya itu. Oh iya. Boleh, itu juga boleh, brother, teman-teman. Boleh nanti di komentar juga boleh, atau bisa telepon atau WhatsApp. Nanti di video saya ada muncul nomor telepon atau WhatsApp saya. Nanti bisa telepon atau WhatsApp saya. Dengan senang hati kita akan menjawab semua pertanyaan, tapi sabar ya, mungkin nggak sekaligus atau dengan cepat karena butuh waktu juga. Pekerjaan kita juga ada yang lain. Harap bersabar, satu persatu nanti pasti kita akan jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan memberikan manfaat buat semua. Terima kasih Om Roy. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya nanti. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Selamat sore.